Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhairi Rizal. Saya merupakan mahasiswa Magister Teknik Informatika Istanbul 2025. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 konsep utama kecerdasan buatan. Teman-teman semuanya, pernah nggak sih kita berpikir gimana caranya mesin bisa jadi pintar seperti manusia? Atau kenapa AI seperti ChatGPT, Google Maps, atau mobil tanpa sopir bisa mengambil keputusan seolah-olah punya otak sendiri? Nah, di video kali ini saya akan membahas tuntas 4 konsep utama kecerdasan buatan. Tentunya menurut 2 tokoh besar AI dunia, yaitu Stuart Russell dan Peter Norvig. Sebelum masuk ke dalam konsepnya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya AI itu. Nah, secara umum, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada bagaimana membuat mesin mampu berpikir, belajar, dan bertindak secara cerdas. Tapi menariknya, sampai sekarang nggak ada satu definisi tunggal yang disepakati oleh semua orang. Ada yang melihat AI dari sisi teknis, seperti bagaimana sistem bisa memproses data dan mengambil keputusan. Ada juga yang melihat AI dari sisi perilaku manusia, yaitu sejauh mana mesin bisa meniru kemampuan otak kita. Nah, untuk menyatukan berbagai pandangan itu, Russell dan Norvig membagi definisi AI menjadi 4 kategori besar. Yang pertama yaitu ada acting humanly, atau bertindak seperti manusia. Kemudian ada thinking humanly, atau berpikir seperti manusia. Kemudian yang ketiga ada thinking rationally, atau berpikir dengan benar. Kemudian yang keempat ada acting rationally, atau bertindak dengan benar. Nah, menurut Russell dan Norvig, pengertian AI disusun berdasarkan 2 dimensi. Dimensi yang berada di bagian atas itu berfokus pada proses berpikir dan penalaran, sedangkan definisi yang berada di bagian bawah itu berfokus pada perilaku atau tindakan. Lalu, definisi di sebelah kiri itu menilai keberhasilan berdasarkan seberapa mirip sistem tersebut dengan kinerja manusia, sedangkan sebelah kanan itu menilai keberhasilan berdasarkan ukuran kinerja ideal atau disebut rasionalitas. Kemudian, kita memasuki konsep yang pertama, yaitu acting humanly, atau bertindak seperti manusia. Konsep ini menekankan bahwa AI dianggap cerdas kalau ia bisa bertindak layaknya manusia. Contohnya, bisa berkomunikasi, menjawab pertanyaan, atau bahkan meniru perilaku manusia saat mengambil keputusan. Konsep ini erat banget kaitannya dengan tes Turing yang diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Nah, supaya bisa lulus tes ini, AI harus punya 4 kemampuan penting. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Tentu untuk dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa manusia. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu representasi pengetahuan. Tentu ini diperlukan untuk menyimpan informasi yang sudah diketahui atau didengar. Yang ketiga ada penalaran otomatis untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan baru. Kemudian yang keempat ada pembelajaran mesin untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengenali pola. Nah, salah satu implementasi dari acting humanly ini adalah pada tes Turing yang diusulkan oleh Alan Turing, di mana sebuah komputer dianggap lulus tes jika seorang penanya manusia setelah mengajukan pertanyaan tidak dapat membedakan apakah jawaban yang diterima berasal dari manusia atau dari komputer. Berikut merupakan gambar dari The Turing Test
yang diusulkan oleh Alan Turing. Kemudian selanjutnya ada thinking humanly. Nah, kalau acting humanly itu berfokus pada tindakan, maka thinking humanly itu berfokus pada bagaimana AI bisa meniru cara manusia berpikir. Tujuan konsep ini adalah membuat mesin memproses informasi seperti otak manusia. Untuk mencapai hal ini, para peneliti menggunakan pendekatan yang disebut cognitive modeling atau pemodelan kognitif. Ada 3 cara untuk memahami bagaimana perilaku manusia. Yang pertama adalah introspection, yaitu mencoba menyadari dan menangkap pikiran kita sendiri. Kemudian ada psychological experiment, yaitu percobaan psikologis dengan mengamati perilaku seseorang saat beraktivitas. Lalu yang ketiga ada brain imaging, yaitu mengamati aktivitas otak ketika otak sedang bekerja. Kemudian konsep yang ketiga adalah thinking rationally. Nah, kalau konsep sebelumnya meniru manusia, thinking rationally lebih fokus ke berpikir secara logis dan benar. Dalam konsep ini, AI dianggap cerdas kalau ia bisa menggunakan logika formal untuk menarik kesimpulan yang tepat. Jadi bukan hanya meniru cara manusia berpikir, tapi memastikan bahwa cara berpikir benar secara rasional. Nah, contoh dari konsep ini, itu kita bisa lihat pada sistem pakar, seperti sistem diagnosis medis atau sistem penilaian risiko keuangan. Kemudian, konsep yang keempat adalah acting rationally, atau bertindak secara rasional. Nah, ini adalah pendekatan modern yang paling banyak digunakan dalam pengembangan AI masa kini. Konsep ini memandang AI sebagai agen rasional, yaitu sistem yang bisa mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Agen rasional bukan hanya berpikir dengan benar, tapi juga bertindak optimal sesuai situasi. Adapun contoh dari penerapan acting rationally adalah sistem navigasi Google Maps yang memilih rute tercepat. Kemudian ada mobil otonom yang mampu menilai kondisi jalan dan mengambil keputusan dalam waktu yang nyata. Jadi, acting rationally bisa dibilang adalah puncak dari perkembangan konsep AI karena ia menggabungkan logika, pembelajaran, dan adaptasi dalam satu kesatuan. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari keempat konsep tadi? Nah, dari keempat konsep tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang pertama, thinking humanly itu meniru cara berpikir manusia. Dengan tujuannya, yaitu untuk memahami proses berpikir manusia. Adapun contohnya, yaitu model kognitif dan simulasi otak. Kemudian yang kedua, yaitu thinking rationally, yang mana konsep ini berfokus pada berpikir logis dan benar. Tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan logis. Contohnya, yaitu sistem Parker serta prolog. Yang ketiga, ada acting humanly, yaitu berfokus pada bertindak seperti manusia. Tujuannya untuk membangun mesin yang meniru manusia. Contohnya, chatbox dan asisten virtual. Dan juga ada self-driving car. Kemudian yang keempat ada acting rationally, yang mana hal ini berfokus pada bertindak untuk mencapai tujuan terbaik.
Tujuannya untuk mengambil keputusan yang optimal. Adapun contohnya seperti robot otonom dan self-driving car. Nah, pada materi ini saya mengambil referensi dari dua referensi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.